Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya Sabit Bahagia. Berikut akan saya berikan penjelasan terkait pengumuman lulusan administrasi calon peserta seleksi UTG tahun 2022. Di antaranya sesuai dengan surat pengumuman yang terbaru keluar tanggal 8 Maret tahun 2022. Sebelumnya itu dihimbau bahwa berikut adalah kelulusan administrasi calon peserta seleksi PPG tahun 2022. Menindaklanjuti pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi SIM PKB. Dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Dari hasil seleksi administrasi tersebut, sejumlah 391.530 orang guru dinyatakan lulus seleksi administrasi. Sebagaimana daftar rekapitulasi terlampir, hasil kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada laman ppg.kemdikbud.go.id atau melalui akun SIM PKB masing-masing. Jadi, Bapak Ibu sudah bisa melihat di akun SIM PKB-nya, yaitu ketika disetujui berarti sudah dinyatakan lulus administrasi ya. 2 guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka selanjutnya dapat mengikuti seleksi akademik sesuai jadwal sebagaimana terlampir. Ya, ada jadwalnya, sebentar kita akan tampilkan. Di sini seleksi administrasinya sudah dilalui, maka jika dinyatakan lulus di melalui SIM PKB-nya, Bapak Ibu tinggal menunggu lagi jadwal untuk seleksi akademik. Sistem seleksi akademiknya juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. 2 tahun yang lalu itu menggunakan TUK atau tempat uji kompetensi. Mungkin dilihat dari jadwal ini sepertinya tidak. Jadi dia akan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing guru di tempat domisilinya. 3. Bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan melakukan pemutakhiran nomor telepon seluler, WhatsApp, pas foto, dan tautan belajar ID pada profil SIM PKB masing-masing. Jadi jangan lupa agar memeriksa data-data seperti telepon seluler atau WhatsApp-nya harus aktif ya. Jangan upayakan itu telepon selulernya itu bersifat WhatsApp yang di-tagkan ke PPG kemarin. Nomor HP kan ada diisi di situ, jadi upayakan WhatsApp-nya aktif. Kemudian pas fotonya diperbaiki untuk di-upload nantinya, diberikan foto pas foto nantinya. Kemudian tautan belajar ID, jadi upayakan tautan belajar ID-nya aktif, tertaut ya. Ada gambaran yang kita sudah upload kemarin, cara untuk menautkan di YouTube Sabit Bahagia. Bapak Ibu bisa mempelajari dengan mencari cara menautkan akun belajar ID dengan SIM PKB pada profil SIM PKB masing-masing. Kemudian yang keempat terakhir, seleksi akademik akan dilaksanakan secara daring berbasis domisili. Daring berbasis domisili sama dengan kegiatan UK kemarin atau retaker bagi teman-teman kita, teman-teman guru yang sudah melaksanakan ujian kompetensi di tempatnya masing-masing. Ini terlalu sangat ketat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik, cara menggunakan peralatan-peralatan itu perlu dikuasai. Karena kenapa nantinya ini pada saat Bapak Ibu dilakukan tes itu akan diupayakan tidak ada yang membantu Bapak Ibu kecuali Bapak Ibu sendiri yang mencari lokasi, menghindari mati lampu dan sebagainya, itu menggunakan peralatan-peralatan IT yang canggih, artinya IT yang perlu mendukung. Intinya Core i3 itu minimal sekali laptop Bapak Ibu yang miliki ya. Kemudian memiliki HP Android, bukan HP telepon biasa, dia pakai Android karena nanti HP-nya Android itu akan tergabung dengan Zoom. Zoom itu sebagai fungsi pengawasan dari tim pengawas. Jadi Bapak Ibu memang dilaksanakan di rumah tapi ketat dia. Karena apalagi aplikasi yang digunakan Bapak Ibu nanti itu pada saat ujian nantinya itu, pada saat tes, itu tidak bisa membuka aplikasi lain kecuali aplikasi yang disiapkan oleh panitia. Kemudian di seluruh meja itu tidak boleh ada kertas, tidak boleh ada apa, itu Bapak Ibu tinggal harus clear betul-betul seleksinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu nanti akan diarahkan oleh tim pengawas yang ada di WhatsApp nantinya. Jadi Bapak Ibu akan digabungkan ke grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu monitoring terus di SIM PKB atau
akun PPG masing-masing. Informasi selengkapnya dapat dipantau melalui laman ppg.kemdikbud.go.id dan akun SIM PKB masing-masing. Jadi rajin rutin membuka SIM PKB ya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan informasi kepada guru-guru di maksud sesuai kewenangan masing-masing. Jadi Bapak Ibu, di sini kita membantu untuk memberikan informasi terkait hal ini agar supaya tidak ada yang terlambat mengetahui informasi. Jangan sampai sudah masuk di SIM PKB dia lupa membuka SIM PKB-nya. Jadi terlambat lagi, otomatis tidak bisa ikut juga di seleksi tahun ini lagi. Ya, seperti itu. Jadi kita hanya membantu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sabir Bahagia di YouTube. Nah, berikut rekapitulasi hasil seleksi administrasi dan jadwal seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Daftar rekapitulasi hasil seleksi administrasi PPG dalam jabatan per provinsi. Jadi ini Provinsi Aceh, TMT sampai dengan 31 Desember 2015 itu 13.412 orang. Kemudian TMT 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019 itu 2.386. Jadi yang TMT sampai dengan 31 Desember itu pendataannya sudah memasuki angka yang sangat banyak. Jadi termasuk dengan di sini dapat kita lihat dari provinsi masing-masing. Untuk TMT sampai dengan 31 Desember 2015. Untuk Sulawesi Selatan itu 18.589. Sedangkan TMT 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019 itu masuk sekitar 3.527. Jadi total 22.116.000 untuk Sulawesi Selatan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat jumlah rekapitulasi hasil seleksi administrasi PPG dalam jabatan per provinsi masing-masing di surat yang telah diedarkan. Nah, jadwal persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 itu yang pertama, kegiatan cetak kartu peserta seleksi akademik Bapak Ibu bisa lakukan di akun PPG masing-masing atau akun SIM PKB-nya pada waktu jam 12 tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Maret tahun 2022. Jadi pada tanggal 12 sampai 13 Maret nanti Bapak Ibu segera buka akun SIM PKB-nya masing-masing dan di situ ada klik cetak kartu peserta seleksi akademik. Nah, setelah itu ada koordinasi peserta dengan pengawas melalui grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu dari nomor WhatsApp yang aktif tadi itu akan dikumpulkan oleh pengawas, itu akan digabungkan dalam grup WhatsApp. Gunanya apa? Untuk melakukan koordinasi dengan Bapak Ibu selaku peserta dengan pengawas yang ditunjuk. Siapa pengawasnya? Ini pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, pengawasnya itu adalah orang yang sudah diseleksi oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan seleksi ini. Jadi dia agak ketat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan bilang ada nanti temannya, ada kakaknya nanti yang bantu, ada anaknya, ini tidak ada seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan semua pendampingnya itu dikelirkan, dibersihkan dari ruangan, tidak boleh ada yang bantu kecuali Bapak Ibu sendiri yang melakukan kegiatan tes ini dan diawasi melalui kamera Zoom yang ada di Android Bapak Ibu. Itu tanggal 14 Maret 2022. 3 instalasi. Jadi diingatkan bahwa poin 2 ini Bapak Ibu harus mencantumkan nomor WhatsApp yang aktif. Jadi kalau sudah dicantumkan yang aktif, jangan lagi diganti dengan nomor WhatsApp yang lain Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu. Kemudian ketiga, instalasi mandiri oleh peserta. Jadi peserta pada saat itu juga, pada saat koordinasi diberikan link untuk mendownload aplikasi yang digunakan untuk tes. Ya, di situ nomor 3 tanggal 14 Maret 2022. Jadi tanggal 14 Maret itu selain digabungkan ke dalam grup WhatsApp, juga sudah diserahkan link untuk mengunduh aplikasi ikut tesnya nanti ini. Itu tanggal 14 Maret 2022. Jadi jangan lewat dari tanggalnya Bapak Ibu. Kemudian keempat, uji coba aplikasi. Jadi setelah kita terima aplikasinya, besoknya sampai dengan sekitar 12 hari ke depan, ini agak lama ya, kita akan melakukan uji coba aplikasi di mana peserta bersama pengawas sesuai jadwal. Kemudian pembagian jadwal menyusul. Jadi jadwalnya akan diberikan kepada masing-masing setelah kita ini akan dikoordinasikan oleh pengawas. Ya, jadi upayakan ikut uji coba aplikasi supaya tidak kewalahan pada saat pelaksanaan ujian. Kelima, seleksi akademik. Nah, daring domisili. Nanti dikatakan daring domisili,
Bapak Ibu melakukan seleksi itu di tempat Bapak Ibu masing-masing. Upayakan kekuatan internetnya kuat, kemudian ada solusi ketika mati lampu, seperti itu. Itu intinya. Ketika sudah mati lampu nantinya solusinya ada, kemudian Bapak Ibu harus menguasai IT-nya, cara membuka aplikasinya, cara memasang Zoom-nya, cara membuka Zoom-nya pada saat Bapak Ibu ingin sudah melaksanakan kegiatan tes. Jadi itu akan dikawal secara daring juga. Jadi Bapak Ibu jangan bilang sudah gampang daring nanti, itu tidak Bapak Ibu, susah ya. Karena kenapa? Pihak pengawasnya akan menegur Bapak Ibu kalau ada hal yang tidak sesuai dengan di ruangan Bapak Ibu tempat tesnya dan tidak sesuai dengan tampilan yang diharapkan. Bapak Ibu harus kelihatan berdiri tegak seperti itu semua akan dikawal. Jadi Bapak Ibu akan mengerjakan sesuai dengan prosedur. Nah, pembagian jadwal sesuai dengan yang tercantum pada kartu tes peserta, yaitu tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 Maret. Itu sudah dijadwalkan kepada Bapak Ibu yang ikut nantinya pada ikut tes ya, seperti itu. Jadi upayakan Bapak Ibu, carilah tempat yang kekuatan internetnya maksimal, kemudian memiliki sumber daya PLN atau tenaga listrik yang memadai. Jadi upayakan dihubungilah PLN-nya, jangan mati lampu dulu atau bagaimana lah, ada power bank-nya atau bagaimana, ada UPS-nya. Ya, carilah tempat yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan pada saat tes. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga Bapak Ibu lulus semua nantinya. Yang intinya Bapak Ibu harus mempersiapkan diri, selain itu belajar dan terus belajar. Jangan lupa agar menguasai teknologi dan upayakan untuk selalu belajar dan terus belajar, memahami tentang tugas pokok dan fungsi sebagai guru. Semoga dulu semua, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih dari saya. Salam sabir bahagia.